Dengan adanya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan ini teman-teman, itu akan meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Blitar. Di sebelah baratnya tempat pendaratan ikan ini itu ada pantai juga itu, tapi sepertinya sepi sekali karena akses ke sana itu yang sepertinya sulit. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SR TV. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman beserta keluarga diberi kesehatan dan suku waras, serta diberi rezeki yang barokah. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan mengekspor bagaimana kondisi tempat pelelangan ikan atau pendaratan ikan di Pantai Tambarjo. Apakah sekarang ada perubahan atau ada pembaruan? Tonton video ini sampai selesai. sekarang ini saya di tempat pelabuhan pendaratan ikan teman-teman ini ya. Ini jadi tempat parkir kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan pendaratan ikan. Jadi di sini bagi pengunjung maupun pembeli ataupun pengguna fasilitas ini, di sini tempat parkirnya, dan juga di sini dapat juga digunakan tempat sebagai pemancingan teman-teman. Jadi untuk pemancingannya itu di sekitar ini yang jelas ikannya ya ndak besar-besar, karena di sekitar sini ikannya ya kecil-kecil, tapi dapat digunakan untuk spot-spot pemancingan. Ini beberapa orang ibu-ibu maupun bapak-bapak sedang melakukan memancing. Nah, jadi dapat digunakan sebagai tempat hiburan ataupun berakhir pekan untuk mengisi pekan-pekan akhir sebagai hiburan. Nah, ini tanggul laut teman-teman ya. Jadi kalau kita dekat ke sini itu tanggul laut yang dibuat dari batu-batu yang besar, dan di sebelah selatannya itu ditumpuki dengan tetrapod yang fungsinya untuk menahan gelombang laut agar tidak masuk ke pelabuhan pendaratan ikan teman-teman. Ini coba kita amati dulu dari atas tanggul, nanti kita lihat dari atas menggunakan drone teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat dari atas teman-teman. Ini saya mengamati menggunakan drone. Ini drone menghadap ke selatan, ke pantai laut lepas. Untuk pelabuhan pendaratan ikan ini yang jelas ada bangunan di situ. Ya, seperti tanggul-tanggul itu adalah penahan gelombang agar para nelayan keluar dan masuk ke dalam pelabuhan itu lebih mudah, dan kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan pendaratan ikan tidak terganggu teman-teman ya. Nah, itu dari kejauhan terlihat kapal nelayan teman-teman. Itu kapal yang kecil baru masuk dari laut lepas ke pelabuhan teman-teman ya. Pelabuhan pendaratan ikan. Nah, masuk keluar masuknya itu di situ. Jadi
ada kapal yang masuk, ada kapal yang keluar, itu kapal-kapal nelayan. Nah, di sana juga ada kapal yang keluar dari pelabuhan, teman-teman. Jadi keluar masuknya di situ. Nah, masuk ke dalam, ya di situ nanti tempat parkirnya atau tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan untuk menurunkan hasil tangkapannya. Jadi di tempat pendaratan ikan, yaitu tepatnya pelabuhan ini, memang dibangun tanggul-tanggul, teman-teman. Tanggul-tanggul dari batu-batu yang besar. Fungsinya itu ada untuk menahan gelombang laut yang besar, sehingga gelombang laut itu tidak sampai masuk ke pelabuhan pendaratan ikan, sehingga kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan pendaratan ikan itu tidak terganggu atau dalam keadaan aman. Nah, makanya dibuat tanggul-tanggul penahan gelombang atau pemecah gelombang itu, sehingga akan aman, ya. Nah, itu ada nelayan menggunakan kapal kecil yang baru masuk ke pelabuhan pendaratan ikan, itu mungkin dari lepas pantai untuk penangkapan ikan, teman-teman. Jadi baru pulang untuk dari penangkapan ikan. Sekarang kita menyusuri di sekitar sini. Ini banyak kapal-kapal nelayan yang kecil-kecil itu bersandar di sebelah barat, bagian barat pelabuhan. Sedangkan yang di situ juga ada sungai. Nah, itu adalah sungai di sebelah baratnya pelabuhan pendaratan ikan. Jadi kalau di sana digunakan untuk mancing, spot-spot mancing itu juga bisa, juga nyaman kalau kita akan mancing di sana, teman-teman, ya. Nah, itu ada kapal-kapal kecil milik nelayan, dan juga ada kapal yang besar itu, teman-teman, ya. Itu kapal besar itu bersandarnya di agak tengah, yang kecil-kecil itu bersandarnya di pinggir-pinggir, itu agar lebih mudah untuk menjangkaunya, itu, teman-teman, ya. Jadi kalau ingin naik perahu yang besar harus pakai perahu yang kecil dulu. Nah, itu, nah di situ berjajar-jajar. Nah, dan di sebelah timur itu dekat dengan terminal pendaratan ikan. Nah, itu ada kapal-kapal besar yang digunakan untuk penangkapan ikan. Dan ini terlihat sepi karena memang waktu jam-jam sekian ini sekitar jam 10-11 ini belum ada nelayan yang turun dari laut lepas. Biasanya itu pagi hari itu ada pendaratan ikan, teman-teman. Jadi para nelayan itu berangkat sore hari, kemudian pulangnya itu pagi hari jam 8-9. Nah, di situ akan terjadi. Nah, jika di situ juga teman-teman ingin memancing juga bisa dilakukan, ya.
Sekarang coba kita bergeser yang ke selatan dekat dengan tanggul-tanggul penahan gelombang laut. Nah, itu ada tanggul-tanggul penahan gelombang laut teman-teman ya, berjajar-jajar berderet. Itu batu yang ditumpuk-tumpuk sangat tinggi itu sebagai penahan gelombang, sehingga pelabuhan pendaratan ikan ini aman dari gelombang, sehingga para nelayan beserta perahunya ini dapat memarkir kapal-kapalnya itu dengan aman tanpa gangguan ombak. Ini dulu memang ada pembangunan tanggul-tanggul ini yang memerlukan batu-batu yang sangat besar dan jumlahnya sangat banyak. Ini dulu ada proyek besar. Dengan adanya pembangunan pelabuhan pendaratan ikan ini teman-teman, itu akan meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah Blitar Selatan yang merupakan penghasil atau sentra penghasil ikan laut atau penghasil makanan-makanan yang berasal dari laut. Nah, ini merupakan sentranya di wilayah Blitar Selatan. Ini sangat meningkat sekali pendapatan dari para nelayan dengan adanya pembangunan tempat pendaratan ikan ini. Ini terlihat kapal-kapal nelayan teman-teman ya. Ini kapal-kapal nelayan sedang berlabuh, baik kapal-kapal yang besar maupun yang kecil. Biasanya di sini nanti sekitar sore hari itu akan kapal-kapal tersebut berlayar ke lautan untuk mencari ikan teman-teman. Ini semuanya masih parkir standby di pelabuhan tempat pendaratan ikan di sini. Nah, itu ada sungai teman-teman ya, muara ke laut. Itu sungai di sebelah baratnya tempat pendaratan ikan, dan itu terlihat itu adalah pantai di sebelah baratnya
pelabuhan pendaratan ikan. Jadi di sana juga ada pantai teman-teman, cuma di situ ada sungai sehingga dipisahkan oleh sungai. Kalau sungainya surut itu bisa itu ke arah pantai sana teman-teman. Jadi di sebelah baratnya tempat pendaratan ikan ini itu ada pantai juga itu, tapi sepertinya sepi sekali karena akses ke sana itu yang sepertinya sulit. Nah, ini terlihat itu adalah tanggul-tanggul untuk menahan gelombang air laut sehingga memudahkan nelayan masuk ataupun keluar ke pelabuhan pendaratan ikan, karena ombak-ombak yang besar di pantai selatan itu ditahan oleh tanggul-tanggul itu teman-teman ya. Nah, kalau kita ke sana itu ke arah samudra, dan ini terlihat ke arah timur. Ini tanggul-tanggul yang diberi tetrapod yang berjajar-jajar berderet itu ke arah timur, itu menuju ke arah pantai Tambarjo yang digunakan sebagai tempat wisata bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Jadi itu terlihat pasir-pasir yang terhampar di sepanjang pantai Tambarjo teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka memancing, di situ juga bisa digunakan. Nah, itu di sepanjang tanggul itu digunakan untuk memancing, dan itu juga terlihat ada orang yang memancing. Nah, itu juga bagus, asalkan mempunyai pancing yang memiliki senar yang panjang itu. Demikian teman-teman untuk kondisi pelabuhan tempat pendaratan ikan Tambarjo dan sekitarnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, mungkin kalau ada salah kata silahkan dikoreksi melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.